bagaimana orang itu mendapatkan data-data kita. Pertama kita kalau kita mau melindungi diri ya, kita kan mesti tahu pertama apa yang kita mau lindungi, kedua bagaimana cara kita mau lindungi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang itu kita mau melindungi berarti ada sesuatu yang mau diambil sama orang kan? Benar. Ya, kalau kita mau melindungi diri berarti ada sesuatu dari diri kita yang mau diambil sama orang. Kita mau melindungi rumah berarti ada sesuatu yang ada orang mau mengambil dari rumah tersebut. Ya. Nah, yang kita tahu juga apa sih yang orang lain mau ambil dari kita. Pertama, bagaimana caranya orang lain itu mengambil data dari kita. Nah, sebenarnya orang yang mengambil data dari kita itu ada dua cara. Ya. Pertama, satu melalui physical touch terhadap data kita. Physical touch itu contohnya dengan kontak langsung ke kartu kredit, kartu ATM, sebagaimana. Oh, yang zaman dulu tuh pernah ya Pak, misalnya liatin tuh mesin ATM-nya ada apa gitu ya? Yes, betul Bu. Itu di Eropa, Amerika itu masih lumayan banyak ya. Gitu. Udah teknologi lama ini. Di Indonesia biasanya terjadi itu di daerah-daerah pariwisata, terutama di Bali atau itu, karena sampai sekarang case itu masih ada. Oh masih. Masih. Jadi itu namanya disebut skimming. Nah ini alat-alat skimming. Gitu. Jadi pada saat kita mau memasukkan masukkan kartu ATM, alat ini akan merecord semua data-data kita termasuk PIN, nomor rekening, data yang ada di kartu tersebut. Jadi dapat orang dengan mudah untuk menyalin data. Biasanya berarti yang diambil itu nomor sama PIN-nya ya Pak? Betul Bu, nomor, PIN, data-data yang ada di kartu itu biasa tanggal lahir apa segala macam itu ada semua data-data di situ. Betul. Walaupun ini udah populasi mulai berkurang ya, tapi masih lumayan masih lumayan tinggi juga dari skimming ini. Lalu yang kedua dari social engineering. Nah, ini teknologi yang mulai dibilang agak lebih canggihnya. Karena kenapa? Kita secara sadar ataupun tidak sadar, kita yang memberikan data kita. Bukan diambil paksa loh ya. Kita yang memberikan. Memberikan dengan rela hati. Iya, dengan rela hati. Nah, ini yang lebih bahaya sekali gitu loh. Lalu bagaimana sih orang itu mengambil data? Nah, social engineering ini ada 3 yang biasa dilakukan ya. Sebenarnya totalnya banyak sih, cuman saya ambil 3 terbesar aja yang di Indonesia sering kita alami. Itu disebut phishing. Phishing itu apa sih? Phishing dan impersonation. Nah, phishing itu kalau kita sering bermain di internet pasti kenal namanya email. Ya, atau itu ada email. Nah, kadang-kadang kita suka terima email kan. Anda klik link ini untuk melakukan apa atau mendapatkan hadiah Anda silakan klik ini. Nah, dari situ data-data bisa diambil. Lalu yang kedua phishing. Phishing itu biasanya melalui telepon. Nah, telepon itu yang sering kita terima tuh biasanya. Ibu ini anaknya jatuh masuk rumah sakit atau suaminya begini. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi Ibu transfer sekian untuk apa gitu loh. Oh, itu masuknya phishing ya, Pak ya? Iya, itu phishing. Nah, impersonation ini gabungan dari keduanya, Bu. Jadi dia menjadi orang yang kita kenal. Seolah-olah kita kenal. Jadi kadang ada telepon misalnya, lupa ya sama gue ya, gini-gini. Nah, itu saya sebelum itu kan yang kita juga mikir ini siapa gitu. Iya. Ujung-ujungnya sih minta duit gitu. Oke, lanjut lagi. Dan belakangan impersonation itu bentuknya kalau nggak salah WA ya Pak. Jadi dia ngambil foto dari Facebook atau apa gitu terus pasang di PPWA, itu masuk impersonation nggak? Betul masuk Bu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa dia bisa ngambil data orang yang kita kenal kan? Iya.
Iya, kalau pakai data diri kita pasti kita reject, tapi karena kita kenal kemungkinan besar kita pasti replay dan kita melanjuti apa yang diminta orang tersebut kan, karena kita merasa kenal gitu kan. Nah, banyak data itu yang harus kita proteksi ya, jangan sampai data kita itu diambil orang lain untuk mengelabui kerabat kita yang kita kenal. Iya. Nah itu kalau foto gitu biasanya diambil dari Facebook ya Pak? Banyak sekali Bu. Oh dari gitu. Facebook, dari WhatsApp, dari kalau Ibu sering upload data di sosmed, itu pasti datanya ke-record semua. Gitu. Oke. Lalu ya, nah ini contoh-contoh phishing yang pertama. Ini dari contohnya saya ambil dari Bank Mandiri. Nah, biasanya kalau kita lihat di sini emailnya itu domainnya itu bankmandiri.co.id, terkesan benar legal sekali gitu, benar banknya gitu ya. Jadi kita kalau kita ngelihat sekilas aja, oh ini benar nih dari bank gitu. Bank Mandiri, iya Bank Mandiri, ada apalagi ada yang satu lagi ini ada TBK-nya apa segala macam, wah ini benar. Tapi kita mesti sadar bahwa perbankan itu tidak pernah mengirimkan sesuatu selain billing statement. Oh, oke. Iya. Atau promo gitu ya Pak? Promo pun nggak pernah berupa link dia. Iya benar, langsung gambar cuma gitu. Gambar gitu. Nah, sekalipun link itu saya sih sebenarnya sampai sekarang belum pernah yang menerima apa dari perbankan itu berupa link. Enggak, iya, saya juga nggak pernah. Atau kalau attachment pun biasanya dalam bentuk PDF, itu billing statement yang kita terima. Iya. Ya, nah dari sini kita mesti sadar teman-teman semua bahwa kita juga mesti sadar bahwa ini perbankan nggak pernah mengirimkan suatu attachment yang berupa link. Jadi kalau kita dapat email seperti ini, sudah hampir dapat pastikan bukan 90% lagi, 200% ini sih link nggak benar. Email udah penipuan punya. Gitu. Ini yang sampai sekarang masih banyak sekali orang tertipu di sini. Nah, lalu yang kedua, apa sih yang akan mereka lakukan? Contohnya misalnya saya sebagai orang yang berniat tidak baik, mengirim email ke Olivia dengan link seperti ini. Apa sih tindakan apa selanjutnya setelah Bu Olivia menerima dan mengklik link? Ada dua yang bisa saya lakukan dari sini. Pertama, attachment itu saya berupa spyware atau virus atau apapun, atau saya akan mengalihkan link itu ke website yang lain. Oh, misalnya gimana tuh Pak kalau ke website yang lain? Nah, ini dia. Link yang saya men-redirect dari link itu ke suatu website. Apa sih tujuannya saya men-redirect itu? Saya mau mengambil data Ibu Olivia atau rekan-rekan yang lain. Dan bisa dipastikan kalau kita lihat di bagian address atas ini yang sebelah kanan ini website asli dari BCA. Yang sebelah kiri itu website duplikatnya, bohongnya gitu. Bohongannya. Biasanya diarahkan ke itu yang sebelah kiri ini. Ini kan kalau kita nggak ngelihat alamat website ya, terkesan kan ini asli sekali ya. Lihat BCA dan segala macam. Ujung-ujungnya apa? Kita akan diminta untuk mengisi. Pertama yang udah pasti diminta itu username dan password. Itu sudah pasti. Karena tanpa itu yang berniat tidak benar itu tidak bisa mengakses apapun. Nah, lalu setelah itu apa yang saya lakukan lagi? Ya udah, saya udah dapat username password. Saya bisa ngapain aja? Data keuangan Ibu Olivia atau data apapun yang saya dapatkan, entah itu datanya dari Tokopedia atau datanya apa segala macam. Nah, kita kan udah ngerti nih ya, kita mau melindungi data dan kita juga mesti tahu cara kerja dari orang yang berniat tidak benar tersebut. Ya. Kalau kita mau melindungi data kita secara perfect, walaupun saya berani garansi, nggak bisa sampai 100% data kita aman sepenuhnya.
Ataupun orang yang mau ngambil tidak bisa berhasil 100%. Ada 3 hal. Pertama, people, proses, dan teknologi. Ya. Yang penting, kita memakai teknologi. Ya. Contohnya kayak Tokopedia, digital, apa segala macam. Proses itu kita mesti tahu. Dari kita mendaftar sesuatu, prosesnya kita mesti apa. Gitu. Kita mesti ngapain. Lalu, kitanya sendiri juga mesti aware. Saya akan bahas satu-satu dari mulai proses, people, dan teknologi ini. Nah, ini dia. Ini yang kita sebut dengan teknologi. Pertama. Halo. Oke Pak, silakan Pak, dilanjut Pak. Tampaknya putus ya tadi ya saya. Enggak sih. Enggak ya? Bapak enggak lancar, Bapak. Oh, lancar ya. Oke, saya lanjut silakan, ya. Pak Andre. Apa sih dari teknologi yang kita mesti persiapkan? Pertama, udah pasti antivirus ya. Untuk mencegah phishing yang berupa spyware, virus, malware atau apapun namanya. Itu kita, dan cost-nya juga sebenarnya murah sekali ya, daripada beli pakai bajakan. Kenapa kita nggak beli yang original? Karena biayanya per tahun itu saya pribadi itu cuma mengeluarkan sekitar 100.000 per tahun. Atau kalau mau ada beberapa device, beli yang paket satu license itu bisa untuk beberapa device, itu jauh lebih murah. Lalu yang kedua, kalau kita pakai Windows atau pakai Android, update. Tuh, orang, kenapa sih update? Kenapa orang jarang melakukan? Lama gitu. Karena update itu lama banget, beneran. Kadang-kadang udah mau keluar baru disuruh update gitu kan. Yes, betul. Malah akhirnya kita bypass ya Pak. Iya, next gitu. Iya, itu kita akhirnya jadi senjata makan tuan. Jadi kelemahan bug-bug yang ada di operating system kita belum tertutup dengan sempurna. Mengakibatkan orang jauh lebih mudah untuk mengambilnya. Lalu kedua, proses tadi saya sudah jelaskan gimana orang itu melakukannya. Teknologi, proses, kita pakai antivirus yang mahal, kita pakai operating system tercanggih, Android termahal, yang tercanggih sekalipun tidak dapat melindungi kita kalau kita nggak punya awareness. Itu yang Nah, apa sih awareness itu? Kita mesti tahu dari semua teknologi ini yang kita pakai apa sih kelemahannya, prosesnya bagaimana. Pertama, satu, awareness-nya itu. Kedua, kita juga jangan pernah menyerahkan semuanya ke sistem tanpa intervensi dari kita. Contohnya banyak orang kan, saya ambil contoh, misalkan kita transaksi di suatu website belanja online. Kita nggak mau capek, masukin aja deh nomor kartu kredit, nomor debit card, semua kita masukin di situ. Jadi begitu belanja tinggal klik next selesai, saya nggak pusing gitu. Nah, itu bahayanya. Begitu data kita jebol, semuanya itu akan jebol. Gitu. Kayak saya pribadi, saya tidak pernah memasukkan data keuangan itu dimanapun, kecuali di dompet, data keuangan saya. Ya. Nah, jadi kalau lebih baik kita capek sedikit, tapi kita aman. Karena begitu kayak case yang kemarin, begitu jebol, paniknya banyak teman saya yang luar biasa, pada teleponin ini gimana data. Ya udah, mau nggak mau mesti masuk login, hapusin data keuangan semua, data-data kartu kredit apa semua hapus, ganti password segala macam. Akhirnya mereka sendiri, aduh capek juga ya begini ya, lebih baik dari dulu kenapa nggak melakukan ini gitu loh. Karena kan case yang kemarin itu kan benar-benar booming sekali ya. Maksudnya banyak orang yang sampai shock, kok perusahaan sebesar ini aja masih bisa kejebol. Saya berani jamin tidak ada perusahaan selama dia masih memakai teknologi yang bisa menjamin 100% data itu aman. Even itu perusahaan besar sekalipun. Walaupun dia firewall-nya tuh udah berlapis-lapis gitu ya Pak ya.
Betul, Bu. Even kalau kita baca berita, NASA aja bisa kejebol, Pentagon aja bisa Bisa kejebol. kejebol ya. Iya, itu yang punya layer 7, layer paling tertinggi di dunia security internet. Itu aja masih bisa dijebol. Dan yang jebol nggak kira-kira anak umur 15 tahun. Iya, kadang-kadang mereka tuh cuma kayak buat pengakuan diri aja, wah gue jago nih, gitu. Betul, gitu. Jadi kita juga mesti sadar bahwa namanya teknologi itu akan ada suatu kelemahan. Yang namanya digitalisasi akan ada punya suatu kelemahan. Iya. Nah, tinggal gimana kita mengantisipasinya. Itu. Iya. Tadi jadi mulai dari diri kita dulu ya, Pak ya? Betul, Bu. Walaupun contohnya, aduh saya mah orangnya nggak mau aneh-aneh lah, cukup begini. Boleh, nggak masalah buat saya. Update ya, sekedarnya aja, apa antivirus ya, mau pakai bajakan istilahnya, walaupun keterlaluan juga sih, udah murah aja masih pakai bajakan gitu loh. Iya, karena itu jauh lebih mahal beli rokok dibanding beli antivirus gitu. Iya. Gitu. Nah, tapi orangnya juga yang penting saya kan aware dengan setiap keadaan. Itu oke buat saya, nggak masalah. Cuman pertanyaan saya, seberapa sih kita aware-nya gitu loh. Iya. Tanpa didukung dengan teknologi juga, apa segala macam kan, ya agak susah juga ya kalau kita mengandalkan awareness saja tanpa teknologi, tanpa kita mengetahui prosesnya. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut Bapak ini solusinya kalau memungkinkan empat-empatnya dilakukan gitu ya, Pak? Iya, tiga-tiganya semua itu kita mesti lakukan, Bu. Jadi seperti yang ini untuk suatu supaya benar tingkat keberhasilannya lebih tinggi, tidak menjamin 100% ya. Saya bilang tadi, itu lebih baik tiga-tiganya kita lakukan. Lalu buat teman-teman yang sekarang, lalu saya tahu deh, saya mau beli antivirus, saya udah mau mulai update. Kalau mulai update-nya sekarang, siap-siap aja, namanya Windows 10 itu bisa wassalam lamanya, update-nya. Gitu, kalau dari pertama nggak pernah diupdate. Iya. Kalau Windows 7 udah expired ya. Gitu. Nah, apa sih lalu kita udah mau melakukan? Lalu tindakan apa untuk keamanan datanya, data keuangan kita? Nah, ini yang orang mulai banyak tanyakan. Oke. Jadi biasa kita masuk ke suatu aplikasi atau suatu website ditanyakan cuma password. Ya. Sekarang ditambah ada namanya verifikasi atau kita sebut dengan MFA, multi-factor authentication. Apa sih multi-factor authentication ini? Multi-factor authentication ini adalah verifikasi kedua di luar password. Jadi pada saat orang mau melakukan sesuatu, saya misalnya contohnya memperoleh data dirinya di Bolivia. Name saya tahu, password saya tahu. Dan di Bolivia udah punya data-data di satu website tersebut. Ya. Saya mau melakukan perubahan. Contohnya, saya mau melakukan transfer uang. Contohnya, ke rekening yang tidak terdaftar. Berarti rekeningnya belum pernah Ibu Olivia daftarkan kan? Iya, benar. Transfer ke saya kan? Yang Ibu Olivia nggak kenal. Padahal saya mau melakukan hal itu, pihak yang Ibu tuju, tepat link itu akan memberikan autentikasi ke Ibu. Apakah benar Ibu ini mau? Kalau emang benar, ada kode yang harus dimasukkan. Di mana kode itu saya nggak terima. Iya. Gitu. Itu pernah saya kayak gitu. Iya, verifikasi kedua biar. Atau mau perubahan alamat. Ditanyakan apakah benar Ibu mau melakukan perubahan. Kalau benar, silakan masukkan kodenya. Iya. Gitu. Walaupun jadinya kesannya agak ribet ya, Pak. Aduh, ini kok pakai kode-kode segala sih. Betul. Gitu ya. Jadi gini, Bu. Di dunia digital, security sama kenyamanan itu berbanding terbalik, Ibu. Iya, semakin kita aman, semakin kita nggak nyaman. Karena apa? Akan banyak prosedur yang kita mesti lakukan. Nah, tapi balik lagi ke usernya masing-masing. Apa kita mau aman atau mau nyaman? Karena kita nggak bisa pilih dua-duanya. Gitu. Lalu penerapan apa saja contoh-contoh MFA. Nah, ini yang di WhatsApp. Berapa kali saya dapat
info dari teman, tolong WhatsApp-nya ke-hack, tolong ini ya ke-hack ya. Bagi teman-teman, silakan aktifkan two-step verification. Nah, saya pengen memberi info. Apa tadi saya sebutkan itu multi-factor authentication. Di sini two-step verification. Tuh, biasanya orang nyebutnya 2FA. Two-step verification authentication. Nah, apa sih bedanya? Sebenarnya sama aja. 2FA merupakan bagian dari MFA, tapi MFA bukan 2FA karena MFA itu jauh lebih kompleks lagi, cakupannya jauh lebih banyak. Kalau MFA biasanya di mana Pak? MFA itu? MFA banyak Bu, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan security secara minimal dia layer 2 atau layer 3. Oh. Jadi perbankan itu udah mulai MFA banyak sekali. Ya, contohnya kayak BCA udah mulai pakai token, pakai apa segala macam. Iya. Terutama sih perbankan yang di back end-nya mereka itu udah MFA-nya luar biasa. Gitu. Tapi juga perbankan yang besar. Karena penerapan security ini cost-nya lumayan gede ya. Bukan gede, serem sih Bu, saya ngeliat kalau ngeliat cost untuk security ini. Ya, tapi gimana Pak? Itu soalnya sama data nasabah kan maksudnya. Yes, betul Bu. Jadi sesuatu yang nggak ada nilainya, mau nggak mau kita mesti hargai itu. Lindungi dengan harga yang cost lumayan tinggi juga gitu kan. Karena data nasabah itu kan nilainya luar biasa. Even satu data nasabah bocor, itu akibatnya brandnya mereka pasti jatuh. Iya. Ya, gitu. Nah, lalu ini contoh verifikasi banyak dari Gmail, ini dari mana lagi saya lupa. Notification. Nah, ini Zoom yang waktu itu heboh. Nah, kalau Zoom gimana tuh Pak? Oke, saya flashback kita ke case-nya Zoom ya. Zoom itu kan waktu itu berita hebohnya bahwa data kita bisa diambil, keuangan kita bisa data-data keuangan bisa diambil. Terus ada lagi yang sampai viral itu komputer kita bisa di remote. Wow, saya bilang wah ini kayaknya udah canggih banget, udah nggak mungkin punya hal ini terjadi. Sekalipun hal itu terjadi, itu sudah melalui beberapa tahap sebelumnya. Dan mungkin kita sudah menyetujui gitu ya Pak? Yes, betul Bu. Gitu. Ada yang kita klik gitu. Iya, gitu. Jadi apa sih data yang bocor waktu dari Zoom atau Tokopedia? Data yang bocor itu emang benar berupa data username, password segala macam. Tapi orang kalau data Tokopedia itu bocor semuanya, tapi password itu kena salt. Salt itu apa? Data password itu di-encrypt. Jadi sebenarnya nggak boleh khawatir, tapi nggak terlalu heboh juga kali gitu. Karena data password itu di-encrypt, jadi untuk membuka encrypt-nya itu lumayan, karena yang saya tahu itu encrypt-nya dia lumayan tinggi, jadi nggak mudah juga untuk membuka encrypt password dari username-nya yang sudah dirapatkan, walaupun datanya sampai 91 juta. Jadi paling yang dia tidak bisa pakai itu alamat email, nama, apa segala macam. Lalu apa sih tujuannya orang mendapatkan itu? Kan nggak bisa dipakai. Toh dia nggak bisa masuk ke Zoom saya. Toh dia juga nggak bisa masuk ke Tokopedia saya. Contohnya gini, saya mendapatkan data KTP ibu. Apa yang bisa dengan KTP? Ya nggak bisa apa-apain juga kalau KTP. Tapi kalau saya ngajukan pinjaman ke bank, bisa dong dengan KTP ibu. Atau pinjaman ke bank. Nah, itu dia yang bahayanya. Jadi kita bisa memakai data orang untuk melakukan hal-hal yang lebih parah lagi. Contohnya, saya dapatkan email ibu dari Zoom atau dari Tokopedia. Saya bisa kirim link ke ibu melalui phishing yang tadi pada slide pertama saya jelaskan. Ibu mengklik, menyetujui, mengisi data, apa segala macam. Nah, di situ yang udah ada tindak lanjutnya. Jadi kalau data mentah yang mereka dapatkan, mereka juga nggak bisa apa-apain kalau mereka nggak tindak lanjuti. Jadi kekhawatiran yang heboh yang luar biasa kemarin itu sebenarnya saya sih juga agak lucu ya.
canggih amat ini orang. Saya juga bingung gimana caranya gitu. Kan orang Sampai- kita gampang, Pak. Gitu. Iya, Yang heboh-heboh. iya. Maksudnya, dengan orang dapat email, sampai bisa mengontrol komputernya. Saya bilang, sejak kapan bisa begitu? Kecuali ada jinnya, saya bilang. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi yang saya bisa pastikan Dan sebenarnya kan yang bisa saya pastikan waktu orang itu memperoleh itu nggak waktu orang itu mendaftar ke Zoom ya kalau nggak salah ya, yang heboh di kontrol itu nggak serta-merta begitu dia daftar langsung saat itu terjadi komputer dia bisa di remote. Saya berani guarantee itu. Pasti ada satu sebab sebelumnya yang mungkin bertepatan dengan dia menginstal Zoom. Itu satu case yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, pada saat dia menginstal Zoom dan ketarik datanya, ambil, dia ada tempat mengisi sesuatu dari email phishing. Sehingga terinstalah aplikasi remote desktopnya. Oh, berarti ada satu step lagi ya, Pak. Jadi misalnya kita udah daftar, nah nanti dari Zoom-nya, seolah-olah dari Zoom nih, ini kamu ada yang belum lengkap nih, tolong diklik dong, gitu ya kali ya, Pak? Betul, Bu. Itu salah satu tekniknya. Jadi nggak serta-merta begitu kita daftar, langsung saat itu juga di remote. Saya bilang terlalu gampang. Terlalu lebay lah, dilebih-lebihkan. Terlalu gampang. Saya bilang kalau kayak begitu mah, waduh, saya udah canggih nih, saya tinggal remote perbankan aja. Gitu. Nggak semudah itu. Oke. Lalu, nah, ini yang banyak aplikasi yang mulai menerapkan. Teman-teman, saya educate untuk mulai, pertama satu, mulai memakai M2FA atau MFA apapun namanya. Nah, ini salah satu tools yang Google sediakan. Jadi karena untuk penerapan 2FA, MFA ini lumayan kosnya lumayan tinggi, ada beberapa website mulai memakai namanya Google Authenticator. Contohnya Tokopedia udah mulai memakai Google Authenticator. Itu berarti dari Tokopedia-nya atau kita yang mesti install, Pak? Dari Tokopedia-nya. Oh, dia yang nanganinnya gitu. Pengamanannya mulai memakai Google Authenticator. Sebentar, saya kasih contohnya. Ada yang bisa lihat? Bentar, saya tutup dulu ya kode-kodenya saya. Ada yang bisa lihat? Kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah salah satu contoh Google Authenticator, di mana saya memasukkan email-email yang mereka memakai Google Authenticator-nya. Gitu. Jadi, apa sih Google Authenticator ini? Dia memberikan kode secara random tergantung settingan. Ada yang 15 menit, ada yang ada yang 15 detik, ada yang 30 detik. Jadi, kode yang diberikan untuk kita melakukan perubahan itu diberikan melalui Google Authenticator. Jadi, even saya dapat sesuatu dari ibu tanpa begitu saya mau merubah, nanti dia akan nanya dulu gitu ya? Iya, dia nggak menanyakan. Dia website tertentu akan nanya, tolong masukkan kodenya. Nah, kode ini bisa ibu dapatkan dari Google Authenticator. Tapi dengan satu syarat, website-nya udah menginstal API dari Google Authenticator-nya. Iya. Salah satunya Tokopedia udah mulai menerapkan. Nah, apa sih Google sama aja kayak kita kalau di BCA itu token loh. Iya, token. Nah, token itu kan kode OTP one time password. Yes, betul. Nah, itu yang kita mesti sadar juga bahwa banyak celah yang begitu terbuka kalau kita nggak mau melindungi data kita. Kerugiannya, caranya itu lumayan besar sekali. Karena apa sih? Pertama, emang ketidaktahuan kita. Yang kedua, yang paling parah kita menganggap sepele data-data kita. Kita masih menganggap digital ya cuma begitu doang sih, apa sih yang bisa lakukan?
Apa sih? Mereka menganggap sepele hal-hal seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tahun kemarin ya, Oktober atau November saya lupa. Saya dapat berita salah satu praktisi IT juga, blogger, YouTuber sih sebenarnya dia, Gadget Freak, itu datanya dia jebol, tapi dia ketahui. Oh. Jadi gini ceritanya, dia Gadget Freak, segala macam udah dia lakukan. Transaksi dia pakai VPN, keamanan semua dia lakukan 100%. Saya juga kagum sih ada orang seperti itu juga gitu. Tapi data itu pun masih bisa jebol. Dan kehilangannya, kerugiannya lumayan jutaan sih nilainya. Dan itu disaksikan di depan mata dia tanpa dia bisa mencegah. Oh gitu? Iya. Kejadiannya gimana tuh, Pak? Maksudnya? Jadi ada dia masuk ke satu aplikasi. Dia punya aplikasi namanya, yang kalau web booming itu Genius ya. Oh ya. Nah, Genius dia punya dana di sana. Dan dana itu ditarik di depan mata dia sambil dia liatin handphonenya. Tanpa dia bisa ngapa-ngapain. Dan itu dia sambil ngobrol sama CS. Ya Allah. Dan oh jadi dia lagi ngobrol sama CS Geniusnya gitu ya? Iya, bahwa dia bilang, ini data saya ditarik nih, diambil. Dan ini saya ambil liatin handphonenya, dananya hilang. Waduh. Walaupun case itu sudah kelar ya secara personalnya dia dengan Geniusnya gitu. Cuman yang saya mau tekankan di sini, dia aja yang sudah menerapkan keamanan begitu canggih aja masih bisa dijebol. Yeah. Apalagi kita yang nggak menerapkan apapun. Yang wassalam udah. Jadi intinya bukannya kita berpikir ya, jangan berpikir bahwa wah, bank aja masih bisa dijebol, ngapain nah? Wah, ya terbalik pikiran seperti itu. Kita mesti orang yang udah menerapkan aja bisa dijebol. Gimana kita? Iya, berarti kita mesti lebih hati-hati gitu. Lebih hati-hati lagi. Iya. Gitu. Lalu apa sih awareness lagi yang kita mesti sadar juga? Bapak Ibu banyak masyarakat sekarang kita udah punya Android ya. Sekarang mereka berpikir lebih baik punya kuota. Kalau nggak punya pulsa nggak masalah, lebih baik punya kuota gitu kan. Karena dari kuota itu bisa ngapain. Nah, mulailah jangan cuma Facebookan aja, jangan cuma WhatsAppan, Instagram, mulailah belajar dari Google itu banyak lah searching, mulai belajar keamanan apa sih yang dibutuhkan. Jadi jangan cuma sebagai kuotanya dipakai cuma buat sosmed aja atau cuma buat apaan aja gitu. TikTok nah. Atau nonton YouTube, ya mulailah mulai baca-baca, kita mulai tahu mesti mulai menyisihkan sedikit ya dari kuota kita untuk mencari tahu apa sih yang mesti kita lakukan untuk memproteksi data. Apa sih yang kita lakukan? Kalau saya lagi memasuki suatu website yang saya nggak tahu keamanan dari website tersebut. Gitu. Karena banyak website, kelihatannya website benar. Cuman di dalam website tersebut, spyware, malware, virus yang ujung-ujungnya dicari banyak banget. Gitu. Jadi, terutama orang yang suka nyari yang krek-krekan lah. Suruh bayar, nyari gratisan. Nah, itu udah mulai memasuki website yang saya berani jamin tidak bersih. Dijamin selesai diinstal itu komputer atau handphonenya mulai akan bermasalah. Gitu. Ya mulailah kita menyisihkan waktu sedikit untuk mengetahui. Jangan cara gimana sih dapat subscriber atau apa sih cari yang rekannya. Ya kita mulai aware bahwa data kita jauh lebih penting. Itu sih Bu. Lalu juga jangan, yang penting juga jangan malu untuk gengsi untuk nanya lah gitu lah sama orang yang tahu ya Pak. Yang tahu gitu, cari berita atau apa, nanya. Karena tadi saya bilang teknologi kita udah pakai canggih apa segala macam, tapi kalau kita nggak aware ya susah juga gitu. Karena sistem itu hanya bekerja berdasarkan apa yang sudah diinstal.
Tapi kalau kita ngisi datanya kita sendiri, kita yang ngisi, ya sistem juga nggak bisa cegah. Karena dia kan bilang, ini orang yang ngisi, bukannya kerjaan virus atau apa. Emang ini pemilik yang ngisi. Ya, kita juga susah juga gitu loh. Iya, iya. Nah, terus Pak, kalau misalnya kayak digital banking itu gimana ya Pak? Buat kan kebetulan ada beberapa teman kami juga pakainya Genius gitu ya. Nah, itu buat melindungi kayak kejadian yang tadi kan, itu kita aware-nya harus di daerah mana tuh kalau yang digital banking. Sekarang kan banyak digital banking ya, ada DBS, Genius, terus UOB juga ngeluarin tuh TMRW gitu kan. Betul. Nah, pertama satu yang saya tekankan, tolong pisahkan email. Tolong pisahkan email antara email untuk sosmed, email untuk perbankan, email untuk belanja, email untuk apapun. Kalau saya memakai grouping biasanya. Saya punya email untuk saya Intelgate. Saya punya email untuk ke pekerjaan. Saya punya email untuk perbankan. Saya punya email untuk belanja-belanja di website. Itu saya pisahkan semua. Yang kedua, password. Passwordnya jangan pernah sama. Semua email dibikin password sama, ya bubar juga. Orang kan banyak mikir, aduh males saya ngingetin password gitu, udah dibikin sama semua. Yang dibikin passwordnya apalagi tanggal lahir, waduh itu lebih parah lagi, gampang banget. Kalau saya malah sering ganti password, soalnya saya pelupa. Jadi malah ganti password, jadi begitu masuk, apa ya passwordnya, saya ganti aja deh gitu. Itu juga nggak apa-apa sih gitu. Cuman kalau yang mesti dipisahkan itu password. Dibedakan semua. Password login WhatsApp, password login Facebook, apa semua dipisahkan. Jangan pernah ada password yang sama. Lalu, oke, kita ngomong password. Lalu gimana sih bikin kalau punya email banyak apa semua butuh password? Lalu passwordnya saya mesti bikin seperti apa? Pertanyaannya seperti itu kan. Oke, password itu minimal 8 karakter. 8 itu. Lalu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Simbol itu apa? Simbol itu yang kalau kita lihat di keyboard itu di atasnya angka. Itu ada seru, pagar, dolar, dan itu sebutnya simbol semua. Itu silahkan dikombinasikan. Tuh. Waduh, saya pusing dong. Kalau kayak begitu, sebenarnya gampang. Kalau saya pribadi, saya cuma menghafal satu password. Semua password itu saya pakai program namanya password generator. Oh, di mana tuh Pak itu? Itu banyak sekali Bu. Di aplikasi di Play Store itu ada, terus mau di internet juga banyak kok. Tinggal pakai aja password generator, dia akan mengenerate satu password. Passwordnya itu saya masukkan ke satu aplikasi, entah itu di Excel, entah itu di mana. Lalu saya lock programnya. Saya masukkan ke email, ke OneDrive. OneDrive-nya itu saya password juga kan, di Google. Udah, saya cuma ingat itu aja. Kalau saya lupa, ya saya tinggal buka email saya buka aplikasinya, saya password, udah kebuka data saya. Gitu. Lalu ada lagi juga orang yang lebih simpel lagi, dia masukkan ke Excel, itu juga boleh. Excelnya tinggal di password, udah dia tinggal ingetin passwordnya aja, password Excelnya, gitu kan. Data-data itu semua ada di Excel, silahkan mau pakai cara itu juga boleh, nggak masalah. Yang penting dari kumpulan password yang kita punya itu aman, nggak bisa dibagi. Atau ada yang mau pakai password store. Jadi ada aplikasi di Play Store itu ada banyak untuk menyimpan password semuanya. Silakan dipakai. Kalau mau gampang, jadi dia tinggal nge-link aplikasi mana, kita tinggal linkin, cuma password di situ, itu juga aman, nggak masalah. Cuman biasanya itu berbayar. Ada yang bayar one time, ada yang per tahun. Silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Gitu. Lalu yang berikutnya apa lagi selain password? Kalau saya mau terangin sih banyak banget, cuman untuk intinya gini, kita mesti sadar dulu bahwa dunia digital itu tidak sesimpel yang kita pikirkan, itu satu. Luas sekali. Dan kedua, dunia digital itu tidak senyaman, tidak seaman yang kita perkirakan. Itu banyak kejahatan sekarang dimulai dari dunia digital, karena era sekarang udah mulai masuk ke sana. Apalagi udah revolusi 4.0 itu udah dari 3.0 aja udah mulai sih ya. Itu sekarang udah era industri 4.0 itu udah mulai lebih memakai digital semuanya. Jadi saya itu teman-teman, rekan-rekan semua, coba kita udah mulai menerapkan, karena kejahatan digital itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan mulai perampokan atau apa, nilainya udah mulai menurun. Gitu. Dan dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kita mau nggak mau dipaksa harus bergerak di dunia digital. Nah itu maksud saya. Jadi walaupun kejahatannya banyak, tapi kita tetap perlu udah mulai masuk ke digital gitu kan Pak ya? Iya, betul Bu. Oleh karena itu kita perlu membekali diri kita dengan pengetahuan keamanan dalam dunia digital, begitu kan? Betul sekali Bu. Ya, soalnya ada orang jadi malah gini, ya udah deh gue nggak usah pakai mobile banking deh, atau ya udah deh gue nggak usah pakai medsos lah, atau saya nggak usah pakai Zoom lah gitu. Jadi dia malah menarik diri dari dunia digital supaya dia lebih aman gitu menurut dia. Ada beberapa teman saya juga seperti itu, cuman ya saya ingatkan kembali, ya kita bisa narik diri, kita bisa tidak terlibat di situ, tapi sampai berapa lama sih kita bisa dengan kondisi gitu, seperti ya, ini, kita seperti itu, karena akan ada kita di suatu kondisi kita dipaksa untuk melakukannya. Iya. Bukan kita mau ya, tapi kita dipaksa. Ya kondisi seperti inilah. Contohnya WFH ini yang tadinya ini kita dipaksa kerja dari kantor gitu. Salah satu contohnya. Dan sayang banget gitu Pak. Saya kan pas lagi WFH ini malah justru ikut seminar-seminar banyak banget gitu. Karena orang lagi pada kasih gratis, harga murah gitu kan. Iya, betul Bu. Jadi, sayang banget kalau malah membatasi diri. Oh, nggak mau ikut itu karena begini gitu kan. Nah, betul. Jadi kondisi sekarang ini kan banyak tuh organisasi yang memberikan pelatihan gratis, efek lah contohnya. Banyak banget saya lihat kegiatannya, waduh saya bilang kacau, hebat, ini luar biasa efek. Salut ya Pak efek. Iya, terima kasih Pak. Terus lalu kalau orang yang membatasi diri, berarti dia apa ya? Tidak ya berkutat di dunianya dia ya. Jadi dia nggak bisa mengembangkan diri dengan kondisi yang emang balik, padahal nggak bisa berkembang juga kalau kondisi kayak gini, kalau kita nggak membuka diri. Gitu. Lalu ya kondisi seperti ini kan berarti kita dipaksa untuk terjun di digital, di dunia internet seperti ini. Oke. Ya Pak, kayaknya waktunya udah mepet. Mungkin teman-teman kita akan nambah sekitar 10-15 menit untuk menjawab pertanyaan. Slide Bapak udah selesai ya Pak?